Coba dibuka 572. Nah, kita uraikan. Ayat ini dua sasaran. 572. Iya. Lakot kafaro. Sungguh telah kafir. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Stop. Sasarannya jelas. Siapa sasarannya? Orang Nasrani. Lakot kafaro. Sungguh telah kafir. Siapa yang dikatakan kafir? Orang-orang yang berkata bahwa Allah itu ya Al-Masih Putra Maryam. Sasaran jelas. Jadi orang Kristen karena menuhankan anaknya Maryam berarti dia kafir. Haleluya, haleluya. Ustadz, saya excited mendengarkan perkataan Ustadz ya. Ustadz kan melihat dari perspektif Al-Quran ya. Sedangkan perspektif orang Kristen berbeda, jauh sekali. Kenapa? Agama saja kita beda. Ya, kepercayaan saja beda. Bagaimana mungkin ya Ustadz menjustis bahwa orang Kristen itu akan masuk neraka? Jangan-jangan orang Kristen atau sebaliknya. Karena itu janganlah kita saling menghakimi atau menjustis ya atau mengkafir-kafirkan ya. Perlu Ustadz tahu, saya akan baca dari perspektif di dalam Injil atau dalam kitab orang Kristen. Ya, Galatia pasal 2 ayat Galatia pasal 2 ayat 14 ya, saya akan bacakan. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah ini bagaimana Rasul Paulus menjelaskan. Ustadz perlu tahu ya. Tadi firman Tuhan berkata bahwa tetapi aku melihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Jadi di sini orang Yahudi mengajarkan tapi kelakuan mereka tidak sesuai dengan firman. Ya, tidak sesuai dengan kebenaran. Ya, tidak sesuai dengan kebenaran. Bagaimana mungkin? Nah, dan ayat yang selanjutnya perhatikan, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jadi tidak mungkin, karena kelakuan mereka itu tidak sesuai, bahkan orang Yahudi sendiri kafir. Nah, ayat yang kedua adalah Matius. Ya, ini tentang kafir. Saya mau bantah dulu tentang kafir ya. Matius pasal 5 ayat 21 dan 22 ya. Dua ayat. Matius 5 ayat 21 dan 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, aku berkata di sini berbicara tentang Isa Al-Masih. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ya, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, ini perkataan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Barang siapa berkata kafir atau jahil, ya, dia perlu dihukum atau dibawa ke mahkamah, perlu diadili. Ya, bahkan dia berkata tegas bahwa dia adalah nantinya akan masuk neraka. Nah, ini dalam perspektif orang Kristen, di dalam perspektif di dalam Injil.
Jadi hati-hati Ustadz berkata. Bahkan kalau perlu Ustadz tahu di dalam 1 Yohanes ya. Saya akan bacakan 1 Yohanes 3 ayat 15. Ya, tidak perlu berkata bahwa kafir ya. Saya akan bacakan ini di dalam perspektif di dalam Alkitab ya atau Injil. 1 Yohanes ya 1 Yohanes 3 ayat 15. Ya, saya akan bacakan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Hanya berkata di dalam hati atau membenci saja dia disebut pembunuh. Dan pembunuh tidak akan memiliki kehidupan yang kekal. Apa sih tentang kehidupan yang kekal? Berbicara tentang tidak akan masuk surga. Apalagi Ustadz mengkafir-kafirkan orang Kristen. Ya, ini perspektif orang Kristen. Atau di dalam Alkitab, iman orang Muslim dan orang Kristen jauh sekali antara langit dan bumi. Jadi tidak mungkin untuk bagaimana mengelabui, menggoyahkan supaya iman orang Kristen itu berpaling. Tidak akan berpaling kalau kami benar-benar tiap hari merenungkan firman siang dan malam. Justru ada kemungkinan orang yang di luar Kristen akan berpaling kepada orang Kristen. Haleluya, haleluya. Itu di dalam perspektif Injil atau kitab orang Kristen. Nah, bagaimana mungkin Ustadz saya akan baca di dalam Al-Quran ya, kalau bahwa Isa Al-Masih bukan Tuhan. Perlu Ustadz tahu ya, di dalam Al-Quran 43 ayat 61. Dia berkata bahwa Isa itu jalan yang lurus supaya diikuti. Isa itu adalah Siratal Mustaqim. Ikutilah Isa karena dia adalah Siratal Mustaqim atau jalan yang lurus. Al-Quran sendiri mengakui bahwa Isa itu benar-benar jalan yang lurus. Yang kedua, ya di dalam Al-Quran masih 43 ayat 63 ya. Berkata bahwa Isa itu pembawa terang supaya ikutilah dia. Isa itu pembawa terang, artinya Isa itu adalah benar-benar dia adalah jalan keselamatan. Isa itu pembawa terang, membawa kabar sukacita, kabar damai sejahtera. Ya, Isa itu membawa terang. Terang itu kan bukan gelap. Di dalam ketika kita ada di dalam kegelapan, kalau terang itu datang dia menerangi. Ya mungkin seperti itu. Ya. Jadi bagaimana mungkin Ustadz berkata, bahkan satu ayat di dalam Al-Quran lagi ya, Ustadz perlu tahu di dalam Al-Quran 2 ayat 253 dia berkata bahwa Isa diberi mujizat dan Roh Kudus. Isa diberi mujizat atau Isa adalah punya mujizat. Dan Isa punya roh atau Roh Kudus. Jadi bagaimana mungkin Al-Quran sendiri? Saya pikir deh Ustadz bisa menggali Al-Quran dulu baru bisa menjustis orang Kristen. Jangan main mengkafir-kafirkan ya. Ustadz coba belajar dulu ya supaya tidak salah mengkafir-kafirkan orang Kristen. Orang Kristen punya iman itu tidak mudah goyah. Kenapa? Karena mereka percaya Isa Al-Masih adalah Ihdinas Siratal Mustaqim. Isa itu adalah jalan yang lurus. Bahkan Ustadz perlu tahu di dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata bahwa Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui Isa Al-Masih.
Bagaimana orang bisa sampai kepada sorga? Dia harus melalui Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Camkan ini Pak Ustadz. Ini di dalam perspektif Injil atau kitab orang Kristen. Tidak ada satupun di bawah kolong langit ini sampai kepada sorga kalau dia tidak melalui Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Bagaimana mungkin dia sampai? Karena itu bagaimana Isa meyakinkan bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, orang harus sampai kepada dia. Orang harus sampai kepada Isa Al-Masih karena Isa Al-Masih adalah penghubung. Dan Allah atau Tuhan itu adalah tujuan. Bagaimana orang yang ada di bawah kolong langit ini sampai kepada tujuan kalau dia tidak melalui Isa Al-Masih? Contohnya, ketika kita melamar pekerjaan, dimanapun kita harus melewati security dulu, ya, kita harus diambil nama dulu, ya, didaftarkan dulu, baru security itu akan membawa kepada manajer atau kepada bos. Demikian kalau orang sampai kepada sorga, harus dia melewati dulu yang namanya Isa Al-Masih. Mungkin itu saja ya Pak Ustadz. Persyaratan yang sama dengan Al-Quran untuk dijamin menjadi penghuni surga. Tauhid, la ilaha illallah. Sedangkan Al-Masih putra Maryam sendiri, Yesus sendiri berkata, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan. Lu kan jelas itu. Iya, Ustadz perlu tahu, ya. Memang Isa Al-Masih berkata bahwa sembahlah Allah atau Tuhan. Nah, Isa Al-Masih datang ke dunia itu diutus oleh Allah atau Bapa di sorga. Kenapa dia diutus? Untuk menebus, untuk membayar dosa-dosa umatnya, supaya mereka diselamatkan. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Sehingga Allah mengutus anaknya untuk menebus. Dia menebus bukan dengan barang yang fana. Dia menebus bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Ya. Di dalam Petrus itu Tuhan menebus, membayar dengan lunas. Isa Al-Masih menebus umatnya, membayarnya dengan lunas, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Ustadz perlu tahu di bawah kolong langit ini tidak ada satupun, tidak ada satu nabi atau rasul atau imam siapapun dia berani mati demi orang lain. Kenapa Isa begitu yakin dan dia betul-betul dia mau mati? Karena dia tahu dia harus membawa umat-umat ini kepada keselamatan supaya neraka jangan penuh. Ya. Karena itu Ustadz kan di dalam Al-Quran 3 ayat 45 berkata bahwa Isa yang disebut kalimatullah atau firman-Nya Allah, ya, berkata bahwa ada kabar gembira yang memberikan kepada umat-umatnya. Dan dia memberikan kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Dia akan disebut adalah kalimatnya Allah atau kalimatullah atau firman-Nya. Ya, bahkan di dalam Injil Yohanes 4 ayat 24 berkata bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Maksudnya menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kenapa disebut ada 3? Menyembah Bapa itu Allah atau Tuhan. Dan menyembah di dalam roh. Roh itu kan roh Allah atau Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah menyembah kebenaran. Kebenaran ini apa? Firman atau Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Yang disebut tadi di dalam Al-Quran 3 ayat 45 itu bahwa Isa itu adalah kalimatnya Allah atau kalimatullah atau firman-Nya Allah.
Jadi Al-Quran sendiri mengakui, Pak Ustadz, ya, bahkan di dalam Yohanes 10, Isa Al-Masih atau Yesus sendiri berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Kenapa? Satu hakikat. Allah dan Isa itu satu, tidak bisa dipisahkan. Karena dia mengutus Isa untuk menyelesaikan misi yang ada di dunia. Sampai dia harus dicambuk, dia dihukum, bahkan dia harus mati. Dia harus menebus di dalam liang kubur. Dia harus masuk ke dalam liang kubur. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang-orang yang mati sebelum bertobat. Supaya dia membawa kepada sorga atau kepada jalan yang benar. Karena itu dia berkata pada hari yang ketiga, aku akan bangkit. Dan itu Al-Quran juga mencatat bahwa Isa lahir dan Isa mati dan Isa dibangkitkan. Jadi tidak salah, Pak Ustadz. Saya pikir Ustadz mesti belajar dulu menghayati atau merenungkan Al-Quran ayat-ayat itu, ya. Mungkin ini saja, dan teman-teman, saya perlu memberitahu bahwa jangan lupa subscribe, like, dan komen, ya. Komen sesuai dengan kalau Muslim, komenlah sesuai dengan Al-Quran kalian. Ya, jangan menjustis, jangan menghakimi. Demikian juga orang Kristen, komenlah sesuai dengan kitab kita. Ya, supaya ini saling mengedukasi para penonton. Dan saya yakin, saya percaya bahwa penonton saat ini tidak bodoh lagi. Mereka bisa membedakan mana benar dan mana yang salah. Ya. Jadi saya yakin, saya percaya, ya, umat-umat atau masyarakat yang ada di dunia ini sudah tahu memilih mana yang mas dan mana yang bukan mas, ya, mana yang asli dan mana yang bukan asli. Itu sebabnya penonton yang jangan lupa komen supaya memberikan komentar mengedukasi kepada penonton-penonton sehingga banyak jiwa diselamatkan. Puji Tuhan, ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap penonton atau setiap pemirsa yang menonton ini, mereka diberkati dan dilawat sehingga dibukakan hati nurani mereka, dan mereka memilih mana jalan yang benar dan mana jalan yang bukan benar, mana jalan yang asli dan mana yang palsu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkati para penonton semua sehingga mereka dilawat dan dijamah, bahkan disembuhkan melalui kebenaran-kebenaran yang hamba sudah sampaikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.